Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin dengan NIM 2106143. Di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan membahas otomata dan tata bahasa Chomsky, yang di dalamnya deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Untuk pembahasan yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Untuk yang pertama yaitu tata bahasa reguler. Bahasa M didefinisikan dengan P adalah sebuah variabel sama dengan himpunan A, B, dan C. Disimbolkan dengan huruf kapital. Untuk T adalah sebuah terminal. Di sini T sama dengan himpunan A, B, dan C. Disimbolkan dengan huruf kecil. Untuk S di sini sama dengan variabel A. Untuk P di sini sama dengan himpunan S menghasilkan terminal A variabel S atau terminal B variabel B atau terminal B. Untuk variabel B di sini menghasilkan terminal C variabel C, dan untuk variabel C menghasilkan A variabel S. Untuk yang kedua yaitu tata bahasa bebas konteks. Bahasa M didefinisikan dengan P sama dengan himpunan A dan B disimbolkan dengan huruf kapital. Untuk terminalnya yaitu sama dengan himpunan A, B, C, dan D disimbolkan dengan huruf kecil, dan yang membedakannya yaitu pada H bahasa reguler yaitu S-nya sama dengan A. Kalau di sini pada variabel P di sini himpunan S menghasilkan terminal A variabel A dan D, atau terminal A variabel B. Untuk variabel A di sini menghasilkan terminal B atau variabel C, dan untuk variabel B di sini menghasilkan terminal C, dan terminal D, atau terminal D, dan terminal C. Untuk bahasan yang kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya, dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta dibaca A, atau dibaca A menurunkan beta. Suatu alfa menyatakan simbol pada. Untuk bahasan yang kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya, dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, atau juga alfa menurunkan beta.
Suatu alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Beberapa istilah dalam aturan produksi yaitu simbol variabel atau non-terminal. Simbol yang menghasilkan dapat diturunkan biasanya dilambangkan menggunakan abjad kapital. Dan untuk simbol terminal, simbol yang tidak dapat diturunkan kembali biasanya dilambangkan menggunakan abjad non-kapital atau huruf kecil. Untuk cara kerja mesin otomata yang pertama yaitu unrestricted grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan mesin Turing dan tidak ada batasan pada aturan produksi. Contohnya, variabel A, terminal B, variabel C menghasilkan terminal A, terminal B, variabel C, atau juga menurunkan variabel A ke terminal A seperti itu. Untuk yang kedua yaitu context sensitive grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan linear bounded automata dan batasan pada aturan produksinya yaitu harus alfa lebih kecil daripada beta. Contohnya, variabel B menghasilkan variabel A, B terminal, C terminal, dan D terminal. Seperti itu. Untuk cara kerja mesin otomata yang selanjutnya yaitu context free grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan push down automata atau PDA. Dan batasan pada aturan produksi harus alfa berupa sebuah simbol variabel. Contohnya B sama dengan variabel B menghasilkan terminal B, terminal C, dan variabel A. Untuk yang terakhir yaitu regular grammar. Cara kerja mesin automata ini menggunakan finite state automata atau FSA yang memiliki dua yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Dan batasan pada aturan produksi harus alfa merupakan sebuah simbol variabel dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya, variabel A menghasilkan terminal B, seperti itu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.